Balik lagi bersama saya Coach Bara. Kali ini kita akan kupas tuntas mengenai kesalahan-kesalahan pukulan boxing bagi pemula. Seperti apa kesalahannya? Sebelum kalian lihat video ini, jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya. Selamat menonton. Kali ini kita akan bahas kesalahan-kesalahan apa aja pada saat memukul bagi pemula. Nah, yang pertama itu kakak posisinya bisa lurus ke sini, hadap sini dulu, hadap ke kamera. Nah, itu tangan itu harus berada di atas ya. Untuk pemula itu biasanya basic itu diwajibkan menempel dulu ya. Jadi kalau untuk boxing itu biasanya berada di pinggir pipi atau rahang. Kalau untuk Muay Thai biasanya lebih tinggi lagi di pelipis. Nah, biasanya Muay Thai ini namanya chok muay ya. Kita sekarang karena boxing jadi ada di bawah pelipis, di rahang dulu ya. Nah, kita lihat dulu sampingnya. Kalau tampak sampingnya, nah seperti ini. Jadi jangan sampai pada saat ini ada di bawah. Nah, jangan sampai di sini atau enggak di sini di depan ya. Untuk pemula ini biasanya harus nempel dulu. Nanti kalau kalian udah lama kalian boleh agak depan. Tapi untuk pemula kita basic itu harus nempel di pipi dulu supaya kita terbiasa dengan tangan berada di atas ya kayak. Tangannya gini atau gini? Nah, tangannya itu harus rapat, betul sekali tangannya harus rapat. Jadi tidak boleh terbuka karena di saat terbuka misalnya nah ini banyak celah untuk diserang, bisa pukulan, bisa tendangan. Jadi kita untuk basic itu diwajibkan rapat dulu ya. Nah, kemudian biasanya pada saat memukul itu pengambilan pukulan itu kadang banyak yang salah. Misalnya contoh ya, untuk pukulan jab misalnya, untuk pukulan jab harusnya ini mukul tuh langsung lurus, pak. Jadi dari pipi langsung ditarik lurus. Tapi kebanyakan biasanya pemula itu selalu ditarik dulu ke samping baru mukul. Karena biasanya pengen keras selalu ditarik dulu ke samping baru mukul gitu. Ya. Jadi kesalahan yang pertama itu yang harus kalian perhatikan itu pada saat pengambilan pukulan tidak boleh diambil ke pinggir atau ke bawah. Jadi dari pipi harus langsung datang pukulannya lurus ya. Begitu pula strike sama ya. Nah, tampak sampingnya Pak, oke. Ya. Nah, strike. Seperti itu ya. Jadi usahakan untuk basic itu selalu nempel dulu ya. Kemudian yang kedua biasanya kesalahannya itu terletak pada saat kembali. Nah, pada saat kembali tanpa disadari biasanya kembalinya kadang suka ke bawah. Kita udah instruksikan untuk basic itu selalu di sini, tapi kenyataannya banyak sekali pemula itu selalu kembalinya ke sini, ke bawah. Adapun biasanya pada saat memukul itu pada saat mukul dia kembali tapi dia mampir dulu ke bawah nih. Nah, jangan mampir-mampir ya. Mungkin pegel ya. Mungkin pegel bisa jadi, tapi harus dibiasakan karena kebiasaan yang berulang itu jadinya refleks. Nah, jadi kita pada saat mukul diusahakan langsung kembali. Jadi nggak boleh ditarik dulu ke bawah baru kembali ya. Kecepatannya gimana, Coach? Kecepatan untuk pemula itu jangan dulu terlalu cepat, jangan dulu pakai power. Yang penting bentuknya itu tepat. Ya. Bener dulu ya. Bener dulu. Karena kalau misalnya speed sama power itu gampang dilatihnya. Yang penting bentuknya dulu bener ya. Oke, tampak sampingnya Kak. Nah, biasanya kesalahannya itu misalnya slide ya. Nah, ditariknya itu ke bawah biasanya. Ke sini baru ke sini biasanya. Coba. Nah, itu biasanya salah ya. Kalau itu biasanya salah juga Pak? Nah, salah. Salah ya. Salah. Keleknya nggak boleh gini. Nggak boleh. Jadi harus harus seperti itu langsung ya ditarik. Nah, gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga ya. Yang ketiga ini penting sekali harus diperhatikan posisi kepalan tangan saat memukul. Nah, kepalan tangan saat memukul biasanya untuk pemula banyak yang tidak diputar si glove-nya. Jadi hanya sekedar mukul itu lurus gini.
Ya, biasanya kesalahannya gitu. Jadi mukul tuh gini, Yang penting kena, serong, ya. yang penting kena. Tapi aslinya ini harus diputar. Nah, ya. Jadi ada perputaran dari si pergelangan tangan ini. Nah, lurus gitu ya. Jadi tidak boleh seperti ini, tapi harus diputar. Nah, ini ya. Paling gini ya. Nah, salah ya, apalagi gini ya. Iya, ketahuan. Jadi yang ketiga ini harus diperhatikan juga pada saat memukul itu yang saja. Yang betul yang salah. Sekarang yang salah dulu. Biasanya pengambilan pukulan lurus seperti ini. Nah, yang benarnya yaitu harus diputar. Diputar seperti ini ya. Nah, oke, balik lagi. Nah, yang harus kalian perhatikan di sini, yang keempat kesalahannya, biasanya kita itu memukul terbiasa tanpa glove, ya kan? Tanpa glove. Sedangkan memakai glove itu berbeda, ya, berbeda dengan pada saat kita tanpa glove. Nah, biasanya orang itu mengepal kalau tanpa glove kan seperti ini, ya, pada umumnya. Sedangkan dengan glove nggak bisa seperti ini, pasti otomatis seperti ini. Nah, kan, seperti ini. Nggak mungkin kita mau segimanapun nggak mungkin sampai seperti ini. Berbeda sekali ya. Di situ kita bisa tahu bahwa dari kepalan tangan pun sudah berbeda. Jadi pada saat perkenaan itu kalau bisa kenanya itu ke daerah hadap sini ya. Hadap sini. Ke daerah depan ini. Jadi bagian depan ini. Bukan bagian kenakel ini. Jadi kan posisi kalian gini, jangan diginiin. Nah, kebanyakan pemula itu diginiin, ininya cedera, sakit, si pergelangan tangannya cedera. Jadi diusahakan perkenaannya di sini. Dan tepat di area ini harus kena semua. Jadi jangan sampai pada saat mukul kena duluan ini misalnya. Kena duluan ini bagian sini. Apabila nggak rata, bagian sininya nggak kena semua, biasanya sakit. Gampang cedera. Nah, makanya itu. Jadi kita di sini diusahakan bentuk dulu, pelan dulu, yang penting tepat. Jangan cepat-cepat dulu, karena kata saya tadi bilang kan kalau misalnya speed, power itu gampang dilatihnya. Tapi kalau bentuknya udah salah dari awal, udah terbiasa itu agak susah. Jadi biasain dulu bentuk yang benar seperti apa. Nah, kemudian yang kelima. Yang kelima ini yang sering terjadi itu biasanya pada saat pengambilan ancang-ancang. Pengambilan ancang-ancang. Biasanya pengambilan ancang-ancang ini sama kayak yang nomor 1 tadi pas awalan. Nah, pada saat pengambilan ancang-ancang, biasanya kebanyakan pada saat mukul jab ini tangan itu selalu dibuka dulu, walaupun nempel, biasanya selalu dibuka lurus gini. Tapi pengambilan ancang-ancang itu tetap dari nempel gini langsung diputar lurus. Ya, jadi nggak boleh diangkat dulu sikutnya baru mukul. Nah, nggak boleh seperti itu. Ya, jadi nggak boleh seperti ini, sorry. Nah, harus seperti ini. Jadi tetap rapat ya? Tetap rapat ya. Jadi nggak boleh diangkat si sikutnya. Nah, untuk pengambilan hook ya, ancang-ancang hook, kebanyakan yang salah itu pada saat mukul ini si tangan ini turun ke sini nih. Biasanya kebanyakan nih. Ini dulu ya. Nah, ini pada saat pengambilan pukulan hook, ini nggak boleh turun banget. Jadi langsung ke arah samping rahang sedikit ya. Nah, kebanyakan pada saat mukul itu mereka yang diperhatikan itu hanya pukulannya aja. Tapi tapi bentuk pengambilan ancang-ancangnya mereka nggak perhatikan. Misalnya gini nih. Nah, gitu kan? Jadi nggak boleh ke bawah. Nah, nggak boleh ke bawah. Di saat ke bawah, lawan dengan mudahnya menyerang kita. Ya, bisa langsung menyerang kita. Jadi jangan buat celah untuk lawan menyerang. Jadi langsung ya dari sini langsung putar ya. Nah, hook itu harus diangkat sikutnya, kecuali yang tadi jab, strike nggak boleh ya, uppercut nggak boleh. Jadi hook yang harus diangkat ya. Kemudian pengambilan ancang-ancang untuk uppercut ya. Sebelah sini Kak. Jauh-jauh ya. Sekarang pengambilan ancang-ancang untuk uppercut. Biasanya uppercut itu kebanyakan orang pengambilannya itu dari bawah banget, sama kayak hook dari pinggir banget, sama dari bawah banget dari sini. Kalau yang awal biasanya dari sini ya. Pengambilan ancang-ancang. Sebenarnya pengambilan ancang-ancang itu
idealnya itu sejajar dengan ulu hati. Oke. Sejajar dengan ulu hati, kemudian ke atas seperti kalian sedang kayak menyodok lah, disodok gitu ya. Oke. Kemudian Dari bawah ya. ngambilnya dari bawah ke atas. Kemudian saat kembali ini nggak boleh langsung ditarik Kak. Kebanyakan ditarik. Pada saat kembali ini turun dulu sedikit, baru kembali. Jadi bentuknya itu harus seperti lecutan. Ya. Ibu ya. Ya, seperti lecutan. Contoh misalnya dari samping ya. Oke. Dari samping. Yang kanan kali ya. Yang kanan ya. Nah, ini contoh yang salah ya. Misalnya, jab dari bawah nih, dari sini, ambil dari bawah, kemudian ke atas, langsung tarik biasanya ke sini. Kebanyakan, coba. Oh, nah untuk kebanyakan. Nah ini salah. Sekarang contoh yang benar yaitu pengambilannya sedikit, kemudian, nah dari sini tarik dulu turun ke bawah, baru gerak. Ya. Coba kita ulangi. Nah seperti itu ya, sekali lagi. Nah seperti itu ya. Oke, jadi tadi Bisa, Coach? ya tadi dari cara pengambilan ancang-ancang ya. Kemudian yang terakhir itu biasanya kesalahannya itu dari perputaran badan atau pinggang. Nah ini juga penting ya. Nah gini ya. Penting karena kebanyakan orang yang pemula belum tahu. Jadi yang penting, oh kata coachnya itu mukulnya harus lurus. Yang penting lurus. Tapi lurus juga nggak lurus banget kayak gini ya. Ya. Bahunya main. Jadi setiap kalian memukul kiri, bahu kiri itu harus ditempatkan di depan. Oke. Jangan cuma di depan, tapi harus dibantu dengan perputaran pinggang dengan kaki. Tapi tetap ya fokusnya lihatnya ke depan. Jangan sampai pada saat mukul kita fokusnya ke sana. Ya, kan lawan di depan ya. Jadi tetap fokusnya ke depan pada saat mukul, putar pinggang dengan bahu. Nah, coba Kak. Tampak samping. Enggak, Sini dari dulu. depan dulu coba. Oke. Up. Nah, bagus. Oke, tampak samping Kak. Ini gerakan yang betul ya. Straight ya. Straight ya, gerakan yang betul. Nih ya, berputar. Ini bahunya udah ada di depan, bagus. Pinggangnya juga udah diputar, bagus. Ya jangan sampai kayak gini salah ya. Nah, hadapnya ke sana sekepalanya atau enggak pinggangnya nggak muter. Nah, hanya ini nih. Ini lurus, pinggang nggak muter, ini salah. Ya. Jadi harus diputar. Jadi panjangin lagi. Depan. Nah, tetap lihatnya ke sini. Nah, seperti ini ya. Oke. Oke. Itu dia kesalahan-kesalahan yang sering terjadi pada pemula apabila belajar teknik pukulan boxing ya. Terima kasih ya Kak untuk Thank you, Coach. pembahasan hari ini. Jangan lupa di like, komen, subscribe, dan share jika video ini bermanfaat. Dan nyalain tanda loncengnya supaya kita bisa kasih video tentunya mengenai informasi bela diri, olahraga, dan kesehatan. Terima kasih.